Siapa sangka, tim yang dulu dianggap mediocre, kini berdiri gagah di puncak Championship. Ini bukan dongeng, ini kisah kebangkitan Coventry City. Musim ini, Coventry City menjelma jadi kejutan terbesar di EFL Championship. Bukan tim unggulan dan juga bukan klub kaya raya, tapi sekarang mereka memimpin perburuan tiket ke Premier League untuk musim 2026-2027. Beberapa musim sebelumnya, Coventry lebih sering dipandang sebagai tim papan tengah, bahkan sampai hampir terdegradasi. Tim yang mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap Championship. Namun, hal itu seakan berubah 180 derajat saat ditukangi legenda Chelsea Frank Lampard yang ditunjuk pada 2024 lalu. Tepatnya musim ini, semuanya berubah. Permainan mereka lebih berani, lebih disiplin, dan jauh lebih efektif. Lalu cerita apa yang terjadi di balik kesuksesan Coventry City bersama Lampard menjadi tim unggulan di Championship? Mari kita bahas bersama Hyperbola Mania. Dari gemerlap dan megahnya Premier League, siapa yang tidak tahu Frank Lampard? Di masa menjadi pemain aktif, Lampard adalah motornya permainan Chelsea dan timnas Inggris. Berposisi sebagai pengatur serangan, ia adalah salah satu yang terbaik pada masanya. Lampard mungkin bersinar pada saat jadi pemain, namun pada saat jadi pelatih, ceritanya berbeda. Pada musim 2022, Lampard ditunjuk menjadi pelatih Everton. Namun di bawah asuhannya, Everton malah tragis, hanya mampu kumpulkan 14 kemenangan dari 44 laga bersama The Toffees. Hal itu membuat manajemen Everton mendepaknya dari kursi pelatih. Namun, segera di musim 2023, tepatnya April 2023, Chelsea memberi pekerjaan kepada Lampard sebagai pelatih interim. Namun sial bagi Super Frank. Alih-alih bisa memberi suntikan energi, setengah musim bersama Chelsea, Lampard hanya mampu memberi 1 kemenangan dari 11 laga yang dimainkan. Akhirnya di penghujung musim 2022-2023, Lampard kembali didepak. Sempat setahun tidak terdengar kabar, pada 2024 lampau, Lampard kembali melatih, di mana klub yang dilatih hanyalah klub kecil, yaitu Coventry City di divisi Championship. Saat pertama kali datang, Coventry menduduki posisi 17 klasemen Championship, namun di bawah asuhan Super Frank, di akhir kompetisi Coventry berhasil menduduki posisi 5 dan melaju ke playoff untuk memperebutkan tiket promosi ke EPL. Namun sayang, harapan itu dipatahkan oleh Sunderland dengan skor 2-1. Lampard menggunakan kekalahan itu untuk evaluasi dan memotivasi agar selalu percaya pada proses dan proyek yang ia bangun bersama timnya untuk mengarungi musim baru 2025-2026. Hasilnya, musim ini penampilan Coventry gacor parah. Start mereka terbilang mulus. Dari hasil laga yang telah dimainkan Coventry City musim ini, mereka berhasil bertengger di puncak dengan torehan 65 poin dari 33 laga yang sudah berjalan. Mengantongi 19 kemenangan dan baru 6 kali kalah serta 8 kali imbang. Penampilan yang istimewa bagi tim sekelas Coventry. Bukan hanya dilihat dari segi tabel klasemen, Coventry musim ini juga kuat di lini serang serta kokoh di pertahanan. Total 68 gol telah dicatatkan, serta baru 36 kebobolan. Itu artinya, per pertandingan, Coventry berhasil mencetak 2 gol serta kebobolan minimal 1 gol. Striker mereka Haji Wright mencetak 14 gol dan menjadi top skor sementara EFL Championship. Kesuksesan Lampard membawa Coventry di puncak seakan membawa cerita unik sang pelatih sepanjang kariernya. Saat menukangi Chelsea, Lampard gagal membuktikan dan gagal bersinar. Begitupun saat melatih Everton. Penampilan buruknya di Premier League sempat membuat legenda Manchester City itu dijuluki sebagai guru penjas. Karena biasanya sebutan itu cocok disematkan kepada pelatih yang minim inovasi, terlalu kaku dan tak mampu memberikan hasil positif di atas lapangan. Namun hal itu tampak berbeda sekarang. Bersama Coventry, Lampard menjelma sebagai guru penjas yang diidolakan murid-muridnya. Kenapa demikian? Ya, kalau ente-ente ingat zaman sekolah dulu, guru penjas adalah guru yang populer di sekolah. Guru idola, serta guru paling fleksibel, yang tidak pelit nilai. Begitulah Lampard. Ia adalah sosok idola bagi pemain muda yang diasuhnya.
sosok yang dihormati dan populer di kalangan pemainnya. Mungkin ini salah satu alasan Lampard gagal menangani Chelsea dan Everton. Seorang legenda yang bertemu pemain yang dianggap berlabel bintang, maka akan bentrok dan tidak dihormati. Berbanding terbalik saat melatih tim kecil, legenda akan dihormati serta diidolakan. Lampard sendiri mengakui bahwa pengalamannya banyak membantunya di Coventry City. Ia tak banyak menuntut dan itulah yang disukai pemainnya. Ia tak pernah tinggi hati dan menghindari berpuas diri. Ia menuntut tapi juga menjaga kestabilan dalam tim. Musim ini, Coventry sudah memainkan 33 laga di Championship dan masih nyaman di puncak klasemen. Itu artinya, jalan The Sky Blues untuk menjuarai divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris masih terbuka lebar. Tak berlebihan memang, dikarenakan permainan dan performa yang menjanjikan dari Coventry City. Musim ini apabila Super Frank berhasil membawa Coventry juara, ia tak perlu susah-susah berjuang lagi di babak playoff. Tiket Premier League akan ada dalam genggaman. Saat itu terjadi, semua orang akan terkejut karena sang guru penjas berhasil comeback ke Premier League, membawa The Sky Blues tampil di puncak sepak bola Inggris setelah 26 tahun lamanya menunggu. Itulah sedikit cerita dari perjuangan hebat Coventry City bersama Frank Lampard. Setengah jalan sudah dilalui dengan hasil brilian. Mampukah Coventry mempertahankan puncak dan layakkah mereka di Premier League musim depan? Komen di bawah ya. Pastikan selalu dukung channel Hyperbola agar selalu mampu memberikan sajian dari seputar dunia sepak bola. Subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.